Shalom Aleichem, selamat malam sahabat setia Radio Surya Kebenaran dimanapun sahabat berada. 107.8, jumpa lagi bersama dengan kami di hari ini sahabatku dalam program Refleksi. Di hari Selasa sahabatku dalam program Refleksi seperti biasa ya sahabatku, akan ada materi dan juga pembicara kita yang pastinya membawa berkat bagi jiwa yang sudah hadir di studio Radio Surya Kebenaran dan akan berbagi dengan sahabat yang ada di rumah. Dan juga kami mengundang atensi sahabat untuk bersama-sama di malam hari ini dalam pertanyaan dan juga konseling dari sahabat yang mendengarkan di 107.8 maupun melalui live streaming melalui suryakebenaran.com dan juga melalui aplikasi Radio Box. Salam jumpa kembali di malam hari ini sahabatku. Dan sudah bersama dengan saya, bersama dengan Rio di studio, dan juga untuk kita semua yang ada di rumah, sahabatku dari setiap kota, kabupaten, provinsi lainnya di seluruh kepulauan di Indonesia, bahkan yang ada di negara lainnya. Sudah bersama dengan kami di studio Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Langsung saja kita menyapa. Shalom Aleika, selamat malam Dad. Aleika shalom Rio, selamat malam sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada. Apa kabar? Kabarnya haleluya, luar biasa. Wow, iya, ini sudah luar biasa nih. Kalau kemarin tidak baik-baik saja, tapi hari ini sudah dahsyat luar biasa sahabatku ya. Dan kita bersyukur semua karena kemurahan Bapak Yahweh, baik atas Dedi dan juga Rio di studio dan juga sahabat yang ada di rumah. Kita dapat berjumpa kembali dalam program Refleksi di malam hari ini. Tentunya dengan pembahasan yang akan membawa berkat bagi jiwa, dan akan ada pesan-pesan Tuhan juga yang akan kita dengarkan dan dapatkan di malam hari ini. Dedi, di malam ini kita berbicara tentang apa nih, Ded? Malam ini saya beri judul Pengikat Akhir Zaman, Rio. Baik, pengikat akhir zaman nih, diikat dengan apa nih sahabatku ya? Kalau bicara soal pengikat kan biasanya satu oknum. Oke. Satu oknum yang akan mengikat kita nih. Siapakah dia? Nanti kita akan bahas di malam hari ini pastinya. Dan untuk sahabat yang diberkati oleh Tuhan, tanpa berlama-lama, nanti kita akan memulai saya dengan sesi yang pertama. Tapi Rio ingatkan, untuk atensi pertanyaan dan konseling sahabat dapat dikirimkan dan join bersama dengan kami melalui pesan WhatsApp dan juga SMS di 0816654532. Sekali lagi 0816654532. Langsung saja untuk sesi yang pertama, silakan Dedi. Ya, terima kasih Rio. Sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, kalau bicara soal pengikat, ya ada satu oknum atau satu pribadi yang pekerjaannya mengikat, tidak lain adalah setan. Ya, setan dengan segala kelicikannya mengikat umat Elohim dengan berbagai cara. Nah, terkadang kita berpikir setan itu bentuknya menakutkan dengan wajah yang mengerikan, sehingga ketika awas ada setan di situ kita sudah langsung mundur teratur. Tetapi dalam era teknologi globalisasi digitalisasi ini, setan juga ikut mengupdate cara kerjanya. Untuk apa? Untuk mengikat umat-umat Elohim, karena sekarang ini kita masuk di dalam era dunia teknologi modern, yaitu dengan mengikuti perkembangan zaman. Maka sering saya katakan, jika anak-anak Elohim atau hamba-hambanya tidak mengupdate cara kerjanya di dalam melayani Elohim, maka akan ibarat pepatah, bukan cicak lawan buaya, tetapi buaya yang dicicakin. Artinya akan dikalahkan oleh sesuatu yang seharusnya sangat bisa dikalahkan dengan mudah, tetapi justru dikalahkan oleh setan di akhir zaman ini. Nah, setan mampu membuat umat Elohim, bahkan hamba-hamba Elohim bertekuk lutut dan tidak berdaya di era digitalisasi. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan di dalam menghadapi era digitalisasi dunia modern ini, di dalam menghadapi setan? Mau tidak mau yaitu mengupdate ilmu pengetahuannya. Jangan puas dengan pengetahuannya yang dimiliki atau menyerah dengan kondisinya. Biasanya saya tanya kepada orang-orang yang melayani pekerjaan Tuhan, karena sekarang ini sudah masuk di dalam era digitalisasi dunia teknologi.
biasanya alasannya adalah alasan klasik. Sudah tua lah Pak saya, biar yang muda-muda saja. Tidak biasa direkam sehingga kalau direkam grogi. Memang saya akui Rio, memang benar sih. Ya, tapi jika dicoba ya akhirnya akan terbiasa juga. Saya sendiri awalnya diminta Rio untuk siaran juga nervous karena sudah lama tidak siaran. Padahal dulu saya sering siaran di Radio Rohani di Semarang saat belum mengenal pribadi Elohimnya para nabi, yaitu Bapak Yahweh. Tetapi saat diminta Rio untuk siaran, ya saya jujur grogi juga. Tapi lama-lama ya biasa tuh. Ya, jadi alasan lainnya selain itu juga tidak memahami teknologi modern atau istilahnya gaptek atau gagap teknologi. Tidak ada yang mengajari. Padahal kalau saya katakan untuk masalah belajar bisa bertanya kepada kaum muda atau anak-anak remaja. Sekarang anak-anak sekolah dasar saja sudah pinter-pinter teknologi mutakhir. Belajar bahasa saja di HP atau dengan lihat TV. Karena itu saya mengamati di dalam dunia era digitalisasi teknologi modern ini, guru-guru SD saja Rio yang tidak bisa atau tidak mau atau tidak mampu mengoperasikan PowerPoint, Microsoft PowerPoint, akan dianggap guru yang afkir, guru jadul, guru out of date, atau akhirnya diminta pensiun dini. Nah, ini sangat ironis. Padahal saya melihat satu realitas, satu kenyataan, biasanya guru-guru lama yang jadul ini justru yang punya jiwa pendidik, Rio. Sabar dan mengasihi murid-muridnya. Tetapi gara-gara dunia teknologi, era digitalisasi, globalisasi, modernisasi ini, maka dengan terpaksa harus tersingkir. Sementara kebanyakan guru-guru sekarang, ya walaupun tidak semualah, saya nyatakan ini tidak semua, tapi kebanyakan hanya mengandalkan pengetahuannya saja. Yang penting mengejar target, menyampaikan materi pembelajaran dengan tepat waktu, sesuai apa yang sudah digariskan. Masalah murid bisa atau tidak bisa itu urusan belakangan. Tidak sabar dan ya karena memang bukan jiwa pendidik. Jadi guru karena bekerja atau sebagai pekerjaan saja. Nah, ini kan sangat ironis. Guru-guru yang punya jiwa pendidik tersingkir, yang tidak punya jiwa pendidik karena pintar mengoperasikan era digitalisasi di dalam dunia teknologi ini, justru itu yang diterima. Nah, demikian pun di dalam kita melayani pekerjaan Tuhan. Sangat ironis jika hamba-hamba Elohim tidak berkutik dalam menghadapi dunia globalisasi, modernisasi, dunia teknologi mutakhir ini, Rio. Sehingga umat-umat Elohim mudah diperdaya oleh pengikat akhir zaman. Orang yang menolak menyebut nama Yahweh, saya amati juga diakibatkan karena tidak mau belajar. Jadi guru-guru yang juga merasa dirinya sudah tua, gaptek dan sebagainya, biasanya ogah belajar, malas belajar. Nah, saya melihat hamba-hamba Tuhan yang mengaku diri sebagai pelayan Tuhan yang menolak menyebut nama Yahweh juga diakibatkan karena tidak mau belajar. Dulu saya pernah menyuruh seseorang untuk membaca. Saya bilang, ini saya punya buku, tolong dibaca. Wah, nggak mau saya membaca. Ya sudah, kalau nggak mau membaca, ya sekarang dengerin aja karena saya punya yang MP3. Saya nggak mau buang-buang waktu untuk dengerin. Ya sudah, nggak usah dengerin, sekarang lihat saja melalui video. Juga nggak mau, ya angel. Nah, mau suruh apa? Nggak mau, ya angel. Nah, ini karena tidak mau belajar, akibatnya masalah nama Yahweh saja kebingungan. Tidak bisa membedakan antara nama diri, sebutan, bahasa, dan budaya. Nah, ini ya mencerminkan orang yang ada di dalam sebuah pengikatan juga, tetapi ikatan jadul. Nah, sekarang saya akan
masuk kepada sesi yang kedua nanti, yaitu apa sih pengikat akhir zaman itu. Nah, ini nanti yang akan saya bahas, Rio, di sesi yang kedua. Apa sih pengikat akhir zaman? Tadi kan saya sudah bilang bahwa banyak orang yang tidak bisa mengikuti dunia teknologi mutakhir sehingga akhirnya afkir. Nah, sekarang apa sih pengikat akhir zaman? Nanti saya akan lanjutkan. Ya baik, terima kasih Dedi dan juga sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Dari judul kita di malam hari ini, pengikat akhir zaman. Kalau di dalam sesi yang pertama sudah diperkenalkan, ada oknum yang bekerja di dalamnya, yaitu Satan ya sahabatku yang diberkati oleh Tuhan di era globalisasi modern saat ini, apalagi era digital. Jadi kalau ketinggalan tentang perkembangan digital maka lewat nih ya. Dan ini saat ini ya sahabat yang diberkati oleh Tuhan, kita dalam pembahasan di malam hari ini. Sekali lagi Rio ingatkan di 0816654532 bagi sahabat yang mau bergabung dalam pertanyaan ataupun konseling di malam hari ini. Silakan nanti bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA, dan juga kita akan rehat dulu sahabatku, kita mendengarkan lagu pujian berikut ini. Dan nanti kita akan masuk pada sesi yang kedua setelah lagu pujian, apa sih pengikat akhir zaman itu. Nanti kita akan kembali lagi tetap dalam program Refleksi. Sinar menyata dalam hidupku, kau buat hatiku selalu bernyanyi. Semakin mengenalmu, kasihku tumbuh. Sinarmu nyata dalam hidupku, kau buat hatiku selalu bernyanyi. Semakin mengenalmu, kasihku bertumbuh-tumbuh. Biar ku jalan dalam terangmu, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Bawaku dekatmu, ku ada di jalanmu. Nyatakan kemuliaanmu, memberikan kuasa hidupku. Nyatakan sinar kasihmu, memberikan kuasa hidupku. Oh, Biar ku jalan dalam terangmu, tidak menjimat ke kanan dan ke kiri. Bawaku dekatmu, ku ada di jalanmu. sinarmu nyata dalam hidupku, kau buat hatiku selalu bernyanyi. Semakin mengenalmu, kasihku bertumbuh-tumbuh. Biar ku jalan dalam terangmu, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Bawaku dekatmu, ku ada
besar oh Tuhan, kasih-Mu padaku. Kau benarkan aku, Kau layakkan aku, Kau sucikan aku dari dosa-dosaku. Darah-Mu tercurah untuk menebus aku dari dosaku. Dengan apakah Tuhan kan ku balas kasih-Mu? Ku hanya memiliki puji, sembah dan syukur. Bertahtalah Tuhan di atas segala pujian, sebab Kaulah Rajaku, Engkaulah Tuhanku yang penuh kasih. Dari dalam surga, Engkaulah Elohim yang layak disembah, Yesus. Atas segala pujian, sebab Kaulah Rajaku, Engkaulah Tuhanku yang penuh kasih. Dalam surga, Engkaulah Elohim yang layak disembah, Yesus. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan di 107.8, salam jumpa kembali bagi sahabat yang baru bergabung. Kami ucapkan selamat bergabung dalam program Refleksi di malam hari ini. Bersama dengan kami Radio Surya Kebenaran dan pembicara kita yaitu Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA dengan judul pembahasan kita di malam hari ini, sahabatku, pengikat akhir zaman.
Kalau sesi yang pertama sahabatku sudah dibuka dengan begitu luar biasa, dan tiba saja kita akan masuk pada sesi yang kedua. Tapi Rio ingatkan kembali sahabat di 0816654532. Bagi sahabat yang ingin bertanya, silakan langsung saja bertanya, dan mau konseling juga di malam hari ini kami persilakan di 0816654532. Baiklah, kita akan masuk pada sesi yang kedua. Apa sih pengikat akhir zaman itu? Silakan Dedi. Ya, terima kasih Rio. Sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, apa sih pengikat akhir zaman? Tadi di sesi yang pertama saya katakan bahwa setan itu pekerjaannya mengikat. Nah, apa sih yang pengikat, yang menjadi pengikat di akhir zaman itu apa? Jangan kita pikir bahwa setan bentuknya seperti orang, bawa tali kemudian kita diikat, bukan begitu. Tapi pengikat akhir zaman itu saya sampaikan 5 hal saja. Yang pertama adalah HP, handphone, ya. Kenapa? Karena handphone itu berfungsi multifungsi. HP itu bisa menggantikan televisi, bahkan menggantikan GPS. Dulu saya pernah beli GPS, GPS ya. GPS itu Global Position System. Jadi sistem untuk menentukan posisi. Sekarang ini cukup dengan menggunakan HP, kita ada Google Map misalkan ya. Kemudian saya juga pernah, dulu saya pikir GPS yang saya beli itu sudah canggih karena bisa bersuara. Ternyata sekarang sudah tidak terpakai dan ketinggalan zaman. HP juga bisa menggantikan kamera foto dan sebagai pemutar video, bisa untuk kaca pembesar. Ini HP saya ini, saya ada program untuk membuat tulisan menjadi besar karena maklum mata sudah tua, sehingga kalau tulisannya kecil-kecil nggak kelihatan, maka perlu dibuat kaca pembesar. Nah, saya nggak perlu pakai kaca pembesar itu apa namanya ya? Loop. Silokonto kalau orang Jawa. Ya. Nah, itu sekarang saya ada di program HP saya. Kemudian juga bisa untuk tape recorder, juga sebagai pelukis yang sempurna, untuk pengukur tekanan darah, pengukur ketinggian lokasi, dan lain-lain. Bahkan yang luar biasanya sekarang ini, HP ini bisa menggantikan komputer itu sendiri. Pendek kata, semua instrumen bisa dilakukan melalui HP. Jadi HP merupakan pengikat akhir zaman yang paling berbahaya. Nah, saya katakan ini adalah setan di akhir zaman, itu bisa berupa HP yang mengikat ya, karena itu menjadi pengikat akhir zaman yang sangat berbahaya. Ada berita di YouTube, ada banyak anak-anak masuk rumah sakit jiwa atau panti rehabilitasi gara-gara kecanduan HP. Terikat dan terpikat sehingga otaknya kena radiasi HP, sehingga rusak organ-organ otaknya. Orang tua hanya bisa menyesali setelah melihat kondisi anak kesayangannya harus direhabilitasi di panti rehabilitasi atau harus masuk rumah sakit jiwa, menyebabkan anak berjalan sempoyongan dan miring-miring jalannya. Saya pernah melihat, nonton videonya, ini kasihan sekali. Anak masih kecil sudah jalannya sudah tidak bisa lurus. Karena apa? Jika anak rewel dianggap mengganggu aktivitasnya orang tua, maka HP lah sebagai solusinya. Anak asik dengan HP-nya, orang tua asik dengan dunianya sendiri. Sehingga sekarang ada pepatah, dekat di mata tapi jauh di hati, karena masing-masing sibuk dengan dunianya sendiri. Saya melihat, pernah ada di dalam sebuah perkumpulan, ya termasuk saya juga sih, cuman saya nggak mau terikat HP hanya untuk hal-hal yang tidak penting. Jika ada 5 orang di dalam satu meja, masing-masing diam di dalam meja itu, tidak ada suaranya karena masing-masing sibuk dengan HP-nya sendiri-sendiri. Artinya jauh di mata tetapi dekat di hati. Sementara yang dekat di mata jauh di hati, karena tidak ada obrolan sama sekali.
Ya, jadi kalau di foto itu lucu, Rio. Itu yang pertama, HP. Ya, tapi kembali tergantung dari bagaimana kita menyikapinya. Nanti saya akan sampai ke sana. Karena bagi saya HP itu sangat bermanfaat untuk memberitakan nama Bapa, untuk mengajarkan kebenaran firman, itu melalui HP. Tetapi HP juga dipakai setan untuk menjadi pengikat di akhir zaman. Kemudian yang kedua, game online. Game online itu menjadi pengikat akhir zaman juga. Ya. Bahkan sampai-sampai ada berita seorang anak tega membunuh orang tuanya sendiri karena tidak diberi uang untuk beli pulsa agar bisa melanjutkan main game online-nya. Ini sangat ironis sekali. Bahkan rela menghabiskan uang tabungannya karena sudah terikat game online. Nah, game online itu membuat orang selalu penasaran dan berusaha untuk memenangkan gamenya. Padahal kalau sudah menang juga so what gitu loh. Apalagi ada nilai uangnya yang dimuncul-munculkan agar orang tergiur untuk mendapatkannya. Padahal selalu lari-lari. Itulah setan yang mengikat. Karena itu, sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, hati-hati kalau kita melihat anak-anak kita atau cucu kita sibuk dengan HP-nya, coba dikontrol HP-nya itu ada apa yang dilihat. Apakah game online atau hal-hal yang lain. Misalkan ya karena sebagai video record juga, video player juga, siapa tahu ternyata yang dilihat adalah video yang tidak senonoh ya. Ini juga terikat. Kemudian yang ketiga adalah kisah sinetron berseri, juga membuat orang penasaran. Terbukti akibat emak-emak sering nonton sinetron, maka kisah yang mirip juga dijadikan sebagai sesuatu cerita yang membuat penasaran. Karena itu saya pernah mewawancarai seorang emak-emak, apa yang sekarang sedang menjadi favorit, kisah apa. Emak-emak itu katakan sekarang yang masih menjadi favorit adalah sinetron yang berjudul Balada Ferdi Sambo. Ya, itu yang diikuti. Awalnya saya nggak ngeh kok ada cerita itu, ternyata ini apa namanya judul yang dibuat sendiri. Ya, jadi kisah yang seharusnya mudah diselesaikan dibuat dalam tanda petik berseri, sampai-sampai ada kabar ayahnya Brigadir Yosua nyaris menyerah. Lalu ada prediksi kisah balada kehidupan seorang anak manusia akan berakhir dengan diputuskannya bebas di sidang pengadilan. Wah, saya tidak terlalu mengikuti masalah ini. Berita jadi simpang siur, bagaikan angin taufan yang sedang melanda sebuah lahan. Padahal itu semua baru asumsi negatif, prediksinya liar yang belum tentu kebenarannya. Sampai-sampai ada emak-emak yang emosi kalau melihat tayangan sinetron Balada Ferdi Sambo, sehingga jadi pemicu pertengkaran di keluarganya karena sang suami berpikir, untuk apa mengikuti sinetron yang hanya membuang-buang energi, sementara banyak pekerjaan yang harus dikerjakan. Tetapi sang emak-emak justru menikmati bagaikan nonton sinetron Korea. Nah, ini sempat jadi masalah nih, Rio. Saya sempat mengkonseling seseorang, ya, karena di dalam keluarga itu jadi tidak ada kesepakatan karena yang satu menikmati sinetron Korea ala Indonesia, sementara yang satunya lagi hanya berpikir membuang-buang waktu saja. Ya, ini kan jadi masalah. Kemudian yang ketiga, pengikat akhir zaman yang ketiga adalah multimedia. Multimedia apapun, jika sering ditonton akan membuat penasaran yang menontonnya. Mending jika yang ditonton firman Tuhan sehingga bisa menambah ilmu pengetahuan imannya untuk bertumbuh. Tetapi firman Tuhan pun ada beraneka ragam kok di YouTube ini, ya. Tapi anehnya justru terhadap firman Tuhan yang firmaniah orang tidak tertarik. Orang lebih tertarik pada kesaksian-kesaksian yang spektakuler,
yang bisa saja hanya sebuah rekayasa agar kedengaran wah dan kelihatan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Karena kalau kesaksian yang spektakuler itu kalau tidak ada bukti secara ya apa namanya sains gitu ya, itu kalau saya tidak terlalu percaya, Rio. Bukan berarti saya tidak percaya mujizat. Saya percaya mujizat karena saya sendiri juga mendapatkan mujizat waktu 3 kali saya mau mati tetapi tidak jadi mati karena menerima mujizat Tuhan. Dan itu dibarengi dengan bukti hasil laboratorium kesehatan. Artinya ini betul-betul bukan hanya rekayasa begitu saja ya. Kemudian hal yang keempat, bukan hanya setan berupa perzinahan, bukan hanya artinya termasuk ya, bukan hanya berupa perzinahan atau ikatan keuangan, masalah materi misalkan mengejar uang, ingin menjadi kaya. Karena itu firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita meninggalkan keinginan untuk menjadi kaya, karena ini juga merupakan ikatan pada akhir zaman. Dan itu tertulis di dalam Amsal 23 ayat yang keempat dari Indonesian Literal Translation, katakan, hendaklah engkau tidak bersusah payah untuk menjadi kaya, berhentilah dari pengertianmu itu. Jadi di sini bukan berarti kaya tidak boleh, kaya boleh-boleh saja. Tetapi kalau bersusah payah untuk menjadi kaya, ini akan menimbulkan efek yang tidak baik. Serta ikatan-ikatan yang lain, misalkan drug, misalkan narkoba. Tetapi juga dengan mudahnya mengakses kesenangan dari pandangan mata melalui multimedia, ini membuat orang jadi terikat. Ya, ini ikatan setan ini. Seperti awal manusia jatuh di dalam dosa, yaitu kasusnya Adam dan Hawa. Hawa ini yang pertama jatuh itu dari pandangan mata. Ya, jadi bukan karena keinginan yang lain, tetapi karena diawali dari mata. Dari mata masuk ke hati, kemudian akhirnya jatuhlah di dalam dosa. Dan itu tertulis di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-6. Dari Indonesian Literal Translation dikatakan, dan wanita itu melihat, saya garis bawahi kata-kata melihat, dan wanita itu melihat bahwa pohon itu baik sebagai makanan, dan karena daya tariknya, jadi karena melihat kemudian diolah di dalam hatinya, akhirnya ada rasa memiliki daya tarik bagi mata, serta pohon yang diinginkan untuk menjadikan bijaksana, maka dia memetik buahnya dan memakannya, dan juga memberikannya kepada suaminya yang ada bersamanya, dan dia memakannya, dan akhirnya jatuhlah manusia di dalam dosa. Padahal Tuhan menciptakan manusia itu sudah seperti Elohim, karena tidak berbatas usia. Padahal Tuhan juga sudah memberitahu Bapa Yahweh bahwa pada hari engkau memakannya pastilah engkau akan mati. Tetapi rupanya Hawa dan Adam ini nekat karena sudah tergiur oleh pandangan mata yang sudah merusak alam pikirannya, sehingga memakan buah pengetahuan hal baik dan buruk. Akhirnya hanya berusia Adam 930 tahun. Artinya ini tidak ada satu hari di hadapan Elohim. Nah, padahal sebelumnya kan dia seperti Elohim, tapi ditipu oleh setan yang mengikatnya dengan mengatakan, memutarbalikkan lah. Intinya itu memutarbalikkan omongan Bapa Yahweh, sehingga akhirnya justru mereka jadi tidak seperti Elohim. Ya, itu hal yang keempat. Yang kelima, kalau tadi selalu berbicara tentang masalah mengikuti perkembangan dunia teknologi mutakhir, tetapi ternyata saya amati orang yang tidak mau mengikuti perkembangan dunia teknologi juga dipakai setan untuk mengikat agar tidak mengantisipasi gelontoran dunia teknologi yang tidak bisa dihindari. Karena sekarang mau tidak mau semua teknologi, ya kalau kita tidak mengikutinya ya kita akan ketinggalan. Kira-kira begitu, Rio. Jadi ini yang harus disikapi supaya jangan sampai kita ini ditipu oleh setan. Kita diikat dengan ikatan-ikatan tadi. Nah, sekarang
saya akan lanjutkan pada sesi yang ketiga nanti. Bagaimana sih menyikapi adanya ikatan atau pengikat akhir zaman ini? Nah, ini nanti yang saya akan bicarakan, karena kalau yang pertama tadi berbicara tentang siapakah itu pengikat akhir zaman, kemudian yang kedua pengikat akhir zaman itu berupa apa saja. Nah, sekarang kita sudah sedikit banyak tahu pengikatnya, yaitu setan yang menjelma menjadi dunia teknologi, multimedia dan sebagainya. Lalu bagaimana menyikapi adanya ikatan atau pengikat akhir zaman ini? Artinya solusinya itu bagaimana? Nah, nanti saya akan bicarakan di sesi yang ketiga, Rio. Oke, ya baik Dedi, ini sangat menarik ya. Ya. Kalau tadi juga Dedi sudah sampaikan tentang kalau era zaman sekarang, kalau guru SD tidak bisa untuk mengoperasikan Microsoft PowerPoint ya, misalnya udah dibilang ketinggalan dan guru kuno gitu kan. Iya, sudah dipensiun dini. Pensiun dini. Nah, Aduh. ini mungkin berkaitan juga dengan apa nih? Populasi dunia terhadap Iya. generasi yang disebut bahwa ada 6 ya Dedi, di mana mulai dari generasi yang disebut generasi tradisional, Ya. itu yang lahir dari tahun 1922 sampai 1945, di mana generasi ini hanya mempunyai satu teknologi yang cukup canggih di kala itu, hanya radio. Ya. Nah, setelah itu yang mereka bertumbuh secara tradisional, dan mereka ini yang mulai masuk pada dunia, kita tahu pada zaman perang pada saat itu. Ya. Dan setelah itu ada generasi baby boomers. Nah, di mana 1946 sampai 1964 ini adalah generasi yang besar di zaman perang. Ya. Nah, jadi pada masa itu memang mereka tidak begitu bisa menerima informasi teknologi yang lebih, karena pada masa-masa perang di Masa saat perang, itu. iya. Dan selanjutnya ada generasi X yang lahir tahun 1965 sampai 1980. Iya. Nah, di mana kalau generasi X ini ya Dedi, ini merupakan generasi yang dikatakan bahwa mereka itu mandiri, dapat mencari penghasilan dengan luar biasa, mengatur keluarga dengan baik, menggunakan platform yang ada hingga saat ini untuk berusaha maju untuk menjadi generasi yang baik ke depannya. Dan setelah itu ada yang namanya generasi milenial ya. Jadi kalau tadi generasi X itu ya Dedi, dan mereka juga besar di zaman, kalau di Indonesia zaman Orde Baru ya, mereka besar di masa itu. Jadi saya termasuk saya itu, Rio. Berarti Dedi itu termasuk dalam generasi X ya. Ya, dan juga ada yang disebut dengan generasi milenial, yaitu 1981 sampai 1996, yang dikatakan mereka ini merupakan aset masa depan. Nah, generasi ini yang merupakan aset masa depan, di mana mereka ketika bertumbuh dewasa langsung kenal dengan dunia teknologi ketika bertumbuh dewasa. Dan setelah itu ada generasi Z, yaitu kelahiran tahun 1995 sampai 2010. Nah, generasi ini yang merupakan generasi yang sudah melupakan apa itu tradisional. Untuk budaya mereka sudah melupakan, karena mereka sangat tergantung dengan teknologi. Bahkan sampai mencari pekerjaan pun mereka cari secara teknologi. Mereka tidak bergantung pada misalnya institusi untuk pekerjaan yang ada di luar rumah, tapi mereka lebih memanfaatkan teknologi yang ada untuk mencari pekerjaan atau platform yang ada. Dan ini kebanyakan yang ada di era saat ini. Terus setelah itu ada generasi Alpha yang lahir di tahun 2010 sampai 2025 yang akan datang. Dan ini akhirnya diminta bahwa generasi Alpha ini harus lebih dibeli support dalam bentuk edukasi dan pendampingan yang begitu ketat, karena nanti generasi ini benar-benar sangat tergantung pada teknologi modern dan sangat rentan, rentan generasi sekali. Alpha itu sebetulnya rentannya hanya satu, yaitu di dalam power supply. Begitu power supply-nya shutdown, ya sudah nggak tahu apa-apa dia. Nah, apakah mungkin dari urutan populasi ini yang mempengaruhi sampai akhirnya ada guru yang kalau dia bilang secara menyampaikan materi penguasaan dia tuh layak sekali menjadi seorang guru, tapi karena tidak menguasai teknologi modern akhirnya dipensiunkan dini nih. Ya, itu sebetulnya sih karena faktor ini kan klasifikasi ya. Jadi diklasifikasi. Tetapi kalau saya melihat sebetulnya untuk guru yang baik, yang punya jiwa pendidik, itu sebetulnya dia juga enggak tahu tentang klasifikasi itu, Rio. Cuman mau enggak mau terlibas gitu. Ya, makanya kan saya getol sekali untuk mengajak para gembala-gembala dan sebagainya untuk
supaya mengikuti perkembangan dunia ini. Jadi klasifikasinya bisa juga menjadi salah satu pengikat akhir zaman Iya, juga nih, Dedi. betul, Ya. betul. Akhirnya kan, wah, karena saya masuk pada era ini ya udah berarti ini zaman saya sampai segitu tok. Iya. Nah, akhirnya berpikir demikian. Padahal kita bisa juga masuk ke dunia masa lalu yang hal-hal yang baik yang masih bisa kita gunakan. Betul. Kan sebetulnya masih bisa. Sekarang ini mana ada sih orang kenal apa namanya permainan olahraga anak-anak, nggak ada. Yang sekarang olahraganya di ruangan, pakai HP, pakai multimedia. Ya kalau saya sih sebetulnya melihat kasihan Rio dengan generasi-generasi sekarang, mulainya dari generasi milenial. Itu sangat disayangkan karena boleh dibilang tergantung dari teknologi. Ya. Sementara kalau dulu kan tidak. Ya, jadi ini memang perlu diwaspadai sih. Baik, oke. Ya sahabat yang ada di rumah ya, itu sedikit kita hanya kembali nih keluar dari materi tentang populasi dunia dalam pengelompokan berbagai generasi yang ada. Dan bagi sahabat yang mempunyai pertanyaan, silakan nanti di 0816654532 satu buah lagu untuk sahabat yang diberkati. Setelah itu kita akan masuk pada pertanyaan yang sudah masuk di malam hari ini, Dedi. Ada dua penanya yang sudah bergabung. Oleh karena itu sahabat yang mau bergabung silakan di 0816654532. Kami akan kembali selepas lagu pujian berikut ini. Bagai rusa merindukan air, jiwaku rindu padamu. Ingin selalu ku pandang wajahmu, Kau Elohim yang hidup. Hanya Engkau yang selalu ku hanya Kau selalu ku perlu. Hanya Engkau yang selalu ku sembah. Kau Elohim yang hidup, besar setiamu. Yahweh kekasih jiwaku, puaskan hidupku dengan kasih-Mu. Hanya Yahweh, Kau yang terindah, kekasih hidupku. Yahweh, Kau yang selalu ku rindu, puaskan dahagaku. Bagai rusa merindukan air, jiwaku rindu padamu. Ingin selalu ku pandang wajahmu, Kau Elohim yang hidup. Hanya Engkau yang selalu ku rindu. Hanya Kau selalu ku perlu. Hanya Engkau yang selalu ku sembah. Kau Elohim yang hidup, besar setiamu. Yahweh kekasih jiwa,
Sahabat yang diberkati di 107.8, sahabat setia Radio Surya Kebenaran di malam hari ini. Dalam program refleksi dan juga kami ingatkan untuk sahabatku, judul kita di malam hari ini Pengikat Akhir Zaman. Dapat sahabat menyimak kembali atau menonton ulang di channel YouTube Yakub Sulistyo dengan judul yang sama. Dan untuk sahabatku bisa nanti share linknya kepada keluarga, kerabat, atau saudara agar kita semua sama-sama diberkati dengan materi di malam hari ini. Baiklah, kita akan masuk, Dedi, untuk para penanya di malam ini yang sudah bergabung di 0816654532. Sahabatku yang diberkati, silakan langsung saja yang mau bergabung. Kita ke penanya pertama, ini ada no name dulu ya. Ada penanya kita no name. Shalom alaika, alaika shalom. Izin bertanya katanya. Boleh. diberikan waktu ya. Terima kasih untuk no name. Yang pertama, apa bedanya akhir zaman dengan zaman akhir? Silakan Dedi. Iya. Kalau saya kembali kepada firman Elohim, akhir zaman itu merupakan sebuah masa, yaitu dari ketika Yeshua naik ke Samayim, naik ke sorga, sampai Yeshua datang kembali untuk yang kedua kali, itu merupakan masa akhir zaman. Tapi kalau zaman akhir itu ya masa-masa akhir kehidupan kita. Kalau tadi kan Rio sudah mengungkapkan ada beberapa klasifikasi, 6 klasifikasi. Nah, setiap klasifikasi itu ada eranya tersendiri. Jadi zaman akhir bagi klasifikasi yang mana begitu. Nah, kalau sekarang ya sepanjang umur kita paling berapa sih? Ya paling satu generasi itu merupakan zaman akhir. Karena kalau sudah usia 70 atau 80 itu kebanyakan sudah sulit mikir yang aneh-aneh ya. Artinya banyak lupa. Zaman gitu. veteran. zaman veteran sudah. Ya. Jadi begitu nonim. Akhir zaman itu merupakan sebuah masa ketika Yeshua naik ke Samayim sampai dia turun kembali, itu akhir zaman. Tapi kalau zaman akhir ya dari setiap generasi, kehidupan akhir setiap generasi. Gitu, Rio. Oke, ini bisa juga kita kaitkan kayak waktu itu penanggalan suku Maya ya, di zaman akhirnya sampai di 2012. Nah, dan itu setiap istilahnya budaya mereka mungkin punya tanggalan sendiri apapun. Mereka bilangnya akhir tanggal kami, berarti akhir zaman. Jadi secara dunia ya, Dedi. Ya, dunia akhir, zaman akhirnya kehidupan seseorang. Baik, terima kasih Dedi untuk jawabannya. Juga pertanyaan kedua dari No Name di malam hari ini, chip brain yang diciptakan oleh Elon Musk ini dikatakan untuk meningkatkan kecepatan aliran informasi dari mesin ke otak, sehingga orang yang memakainya akan mendapat banyak ilmu dengan cepat tanpa perlu memakan waktu untuk membaca buku. Hanya tinggal menginstal aplikasi yang berhubungan dengan ilmu yang ingin dipelajari. Nah, pertanyaannya, apakah chip brain ini juga menjadi pengikat akhir zaman karena membuat manusia menjadi malas belajar dan hanya ingin secara instan? Ya, saya kira untuk masalah chip brain ini ya, itu saya membaca di CNBC Indonesia tanggal 3 Februari tahun 2021 itu mengabarkan bahwa Elon Musk sudah menguji chip Neuralink di otak monyet dan sudah menguji di otak manusia pada akhir tahun 2021 kemarin ini. Jadi memang sekarang eranya sudah masuk ke Neuralink chip. Tetapi kalau pertanyaannya apakah itu membuat orang malas, tergantung orangnya. Kembali tergantung dari orangnya memang mau memanfaatkan atau tidak ya. Karena Elon Musk ini membuat itu sebetulnya untuk lebih memudahkan menyembuhkan penyakit syaraf seperti Alzheimer, Parkinson dan sebagainya, tidak harus operasi ya. Dan ini tidak ada kaitannya dengan 666. Jadi jangan semua chip selalu diarahkan ke 666 seperti yang tertulis di dalam kitab Wahyu. Jadi ini mengacu kepada masalah teknologi, perkembangan teknologi dunia mutakhir, khususnya untuk masalah
dunia medis ya. teknologi Sehingga medis sehingga ketika seseorang masuk ke sebuah mall misalkan, kemudian tiba-tiba dia kolaps, itu cukup di scan chipnya akan tahu ini orang sakitnya apa sebetulnya dan pernah masuk di rumah sakit mana, sehingga lebih mudah penanganannya. Memang kalau saya dikatakan apakah itu bisa digunakan untuk 666, sangat bisa, tetapi untuk saat ini belum ya, karena waktunya masih belum. Karena 666 itu mulai beroperasi kan kalau Setan Hamasia atau antikris itu sudah mulai menjadi penguasa di Indonesia, di dunia. Kalau enggak ya belum bisa. Ya walaupun menggunakan istilah apa saja lah, apa nanobot lah atau apa, itu bagi saya enggak ada masalah. Karena sebetulnya kan masalah chip ini kan berbicara untuk mengendalikan orang. Nah sekarang ini kan orang belum bisa dikendalikan. Buktinya misalkan masalah peduli lindungi, kalau kita break peduli lindungi saja nggak bisa kok orang tahu kita ada di mana. Tapi kalau yang sudah Setan Hamasia berkuasa nggak bisa di break, Rio. Jadi mau nggak mau harus dirusak yang ada di dalam tubuh kita. Iya. Begitu. Ya berarti ya chip brain ini termasuk untuk rekam medis seseorang. Iya. Dan digunakan. itu kalau dikatakan apakah membuat orang malas, tergantung orangnya. Ya. Oke, baik. Materi sudah ada sih, tinggal enak. Gitu. Nah ini sih kalau berkaitan dengan ini ya, ada beberapa video-video yang dipotong-potong, diedarkan di melalui pesan-pesan grup apapun itu, dikatakan bahwa ini untuk mengontrol otak manusia gini. Nah kalau sahabat kita mau masuk dalam dunia teknologi modern, kita bisa melihat informasi apa saja yang ada. Jadi baiklah kita bijak untuk menerima informasi yang ada, dan kita mengolah laginya dengan baik. Jangan kita mengaitkannya dengan hal-hal yang hanya mendatangkan ke sebuah hal yang membuat kita tidak sejahtera dalam hidup ini. Nah, jadi bagi sahabat yang ada di rumah, mari kita bijak lagi mengolah informasi yang ada. Dan oleh karena itu kami mengajak nih untuk sahabatku lebih lagi bijaksana di dalam mengolah setiap berita atau informasi yang sahabat terima. Jadi kalau saya nilai itu ibarat sebuah pisau, Rio. Pisau itu apa salahnya? Pisau tidak salah. Betul. Tergantung orang yang menggunakannya untuk mengupas buah atau untuk membunuh orang. Gitu kira-kira. Oke. Ya baik, terima kasih Dedi sudah menjawab jawabannya dari pertanyaan kedua dari sahabat kita dan non-name yang sudah bergabung di malam hari ini. Terima kasih Bapak Yahweh memberkati. Amin. Baik, kita masuk Dedi, ini pertanyaan dari Semarang di malam hari dari Bapak Peter Purnomo yang sudah bergabung. Selamat malam Pak Peter. Baik, dari Pak Peter, apakah ada ajaran teologi atau doktrin gereja yang salah? Kok banyak sekali anak-anak Tuhan yang justru bersikap seolah-olah menjauhi dunia teknologi? Ya. Apakah perlu di dalam gereja di antara jemaat diinsert dunia teknologi yang sehat supaya jemaat bisa langsung bersentuhan dengan dunia teknologi dan bisa menggunakannya dengan sangat baik? Ya. Jadi kembali Pak Peter ini berbicara tentang masalah wawasan dari gembalanya. Kalau menurut saya, kalau bicara soal teknologi, kita sudah mendengar khotbahnya Pak Simeon Sulistyo tentang update pikiran, atau yang terakhir kemarin ini berbicara tentang detox pikiran ya. Itu sebetulnya menunjukkan bahwa kitab suci ini selalu mengikuti perkembangan zaman, begitu. Cuman yang jadi masalahnya ada gembala-gembala yang gaptek, tidak mau belajar, menganggap bahwa dunia teknologi modern itu sesuatu yang menyesatkan, yang membahayakan. Padahal tadi di sesi yang kedua saya katakan bahwa kita tidak mau belajar pun itu merupakan sebuah ikatan, sehingga kita mudah diperdaya karena ketika setan bergerak menggunakan pengikat-pengikat akhir zaman, kita tidak tahu apa-apa. Kita hanya pelongo-pelongo istilahnya. Nah, apakah perlu insert? Ini kembali tergantung dari gembala sidangnya. Ya, kalau masalah teologianya sih, teologianya selalu mengupdate. Karena itu ada banyak yang mengungkapkan tentang pembaharuan akal budi. Ini berbicara tentang update yang mengikuti perkembangan dunia teknologi maupun apa saja. Ya, cuman sayang terkadang orang mengaku diri sebagai pendeta tetapi tidak menyadari makna dari pendeta itu sendiri.
Pendeta itu kan artinya orang yang pandai. Artinya bukan hanya pandai soal firman Tuhan saja kadang untuk membedakan masalah nama, sebutan, bahasa, dan budaya saja tidak mampu, apalagi mengikuti dunia perkembangan dunia sekuler. Ya ini kadang tergopoh-gopoh ya, bukan bisa mengimbangi, malah ketinggalan zaman begitu. Karena itu ya kembali, kalau kita mau mengubah satu gereja, ya kita ubah gembalanya, mindsetnya yang diubah, Pak Peter. Kalau mindsetnya gembalanya itu punya wawasan luas, ya bisa mengikuti perkembangan. Kalau enggak, hati-hati loh. Ini 666, semua dikaitkan 666. Nah padahal komputer itu 666, KTP elektronik juga 666, ya. Semua itu sudah 666, cuman belum di tubuh kita. Nah kalau yang sudah di tubuh kita, ada pernah orang tanya kepada saya begini, bagaimana kalau misalkan 666 itu harus dicipkan di dalam tubuh, Pak Yakub bisa tidak menerima? Saya bilang bisa. Kalau saya tidak mau prediksi orang lain, saya prediksi diri saya sendiri. Kenapa? Karena Sotana Masia belum berkuasa, itu belum bisa digunakan untuk mengatur kita. Maksudnya ditanam di dalam tubuh manusia itu kan untuk mengatur, untuk mengendalikan kita supaya menyembah kepada bilangan 666 itu. Artinya supaya menyangkali kebenaran firman. Nah, kalau hanya sekedar untuk dunia teknologi, ketika kita kena serangan jantung langsung bisa ditangani, biasanya makan obat apa dan sebagainya, semua bisa segera cepat. Why not begitu? Ya, seperti beberapa waktu yang lalu ada orang yang minta diberkati di sebuah pulau, ya saya bisa memberkati. Nah, tetapi kan ada yang tidak bisa karena terkendala dari masalah dunia teknologi itu. Nah, akhirnya kan rugi sendiri juga, pelayanannya tidak bisa maksimal begitu. Nah, kalau bicara soal vaksin misalkan, ya tidak fair kalau misalkan saya tidak mau divaksin tetapi saya membeli sertifikat misalkan. Ya, itu sama saja dengan melakukan satu ketidakbenaran. Ya, kalau memang sudah tidak mau ya konsekuen lah. Begitu Rio. Baik. Begitu Pak Peter. Baik, terima kasih Dedi. Ini selanjutnya masih dari Pak Peter, penginjilan pun akan lebih jauh bisa menjangkau lewat dunia teknologi dibanding lewat tembok gereja. Bagaimana ini menyikapinya? Oh iya. Dan itu sebetulnya seperti dikatakan bahwa beritakanlah firman sampai ke ujung bumi, itu bukan kita harus lari sampai ke ujung bumi. Melalui internet kita sudah sampai ke ujung bumi. Seluruh dunia bisa terkonek. Nah, itu kan artinya perkembangan teknologi dunia mutakhir itu bisa dipakai oleh Tuhan melalui anak-anak hamba-hambanya dengan menggunakan yang baik. Seperti tadi saya katakan masalah pisau. Pisau itu tidak ada salahnya, komputer juga tidak ada salahnya. Tergantung mau digunakan untuk apa. Kalau misalkan pisau dipakai untuk mengupas buah ya bisa dinikmati. Kalau untuk membunuh orang yang membawa kita masuk ke penjara, kan begitu. Yes. Jadi masalah komputer pun sama saja. Makanya pernah ada orang nanya, bagaimana tentang masalah kalau chip itu ditanamkan? Kalau ditanamkan Pak Yakub bagaimana? Saya dengan tegas katakan no problem kalau untuk saya. Kalau dikatakan jangan menerima, itu maksudnya bukan tidak boleh ada di dalam tubuh saya, itu menurut pemikiran saya. Tetapi kemudian kita tunduk di bawah otoritas Triple Six, artinya kita tidak boleh lagi menyembah kepada Bapak Yahweh, Besem Yeshua HaMashiach Beruah HaKodesh, tetapi harus menyembah kepada bilangan 666 itu, ya. Yang sepanjang kita masih bisa menyembah, kita masih ini, keselamatan kan bukan karena itu, keselamatan karena iman kepada Bapak Yahweh, Besem Yeshua HaMashiach Beruah HaKodesh. Dan Tuhan itu seperti yang pernah saya sampaikan, tidak seperti orang ujian negara. Di sekolahnya juara, giliran ujian negaranya gagal, langsung tidak naik. Ini kan tidak fair, ya. Makanya sekarang ditiadakan. Nah,
di dalam pola pikir manusia saja tidak fair, masa kita berpikir hal yang sama. Begitu, Rio. Oke, baik. Terima kasih Dedi sudah menjawab Iya. pertanyaan dari Bapak Peter Purnomo. Baik, kita lanjutkan Dedi di Iya. hari ini masih dari pertanyaan dari sahabat. Sudah bergabung juga ada Dr. Ayu. Iya. Selamat pagi, Dr. Ayu. Shalom Pastor Yakub, salam jumpa dan apa kabar? Kabarnya haleluya, luar biasa, Dr. Ayu. Haleluya. Baik, terima kasih Dr. Ayu. Selamat malam sahabat Radio Surya Kebenaran dan Kak Aryo sebagai pemandu acara. Selamat pagi Dr. Ayu, terima kasih sudah bergabung. Pengikat akhir zaman, setan benar-benar mengikat kita umat Tuhan agar masuk dalam isu, masuk dalam kebahagiaan, masuk dalam ajaran-ajaran yang mungkin terdengar manis dan benar. Dan rohani, tapi ujung-ujungnya membuat kita tersesat. Yes. Takut dan terbelenggu, bukan hanya bahagia menanti kedatangan Yesus, tapi hidup dalam ketakutan dan intimidasi pengajaran serta informasi-informasi membuat kita tidak sejahtera. Pertanyaan saya hari ini, Pastor, karena ada pekerjaan di jam 8 pagi, saya akan menunggu di channel YouTube Pastor Yakub. Ya, langsung saja pertanyaan pertama dari Dr. Ayu. Bagaimana seharusnya umat percaya yang telah mengenal Yahweh dan umat Kristen pada umumnya menyikapi setiap info, ramalan, pengajaran, bahkan hak klaim yang berkaitan dengan tanda-tanda akhir zaman ini, Pastor? Ya, terima kasih Dr. Ayu. Kalau menurut pandangan saya, kita memang perlu mengkaji banyak hal. Ya, jangan seperti kata dalam tempurung. Ada orang yang tidak mau disebutkan namanya, begitu ketakutan kalau dikatakan tidak rapture, kalau tidak memberi uang kepada saya. Akhirnya uangnya dihabis-habiskan supaya rapture. Nah, lalu yang menerima berarti tidak rapture dong. Nah, ini kan karena kurang pemahaman tentang firman sehingga mudah ditipu begitu saja. Maka dari itu justru dengan adanya teknologi mutakhir ini bisa kita pakai untuk menggali kebenaran. Ya, kembali yang menjadi tolok ukurnya adalah firman. Ya, jadi kalau sesuai dengan firman Tuhan, ya Dr. Ayu silahkan bisa lakukan. Tetapi kalau dikembalikan kepada firman ternyata tidak cocok, walaupun kelihatannya baik, tadi Dr. Ayu katakan kelihatannya nikmat, indah, manis dan sebagainya, tapi kalau tidak sesuai dengan firman, ya kita skip saja, kita buang, begitu. Itu Dr. Ayu. Baik, terima kasih. Pertanyaan kedua, bagaimana pandangan Pastor Yakub sebagai gembala menyikapi berita-berita saat ini tentang rapture yang dikaitkan dengan hubungan dengan materi manusia di dunia? Apakah ini bagian dari pengikat di akhir zaman? Iya, saya kira saya mengajarkan secara objektif ya. Artinya dari banyak sudut kita pelajari sehingga tidak seperti kata dalam tempurung. Karena kan semua yang berkaitan dengan akhir zaman ini berbicara soal tafsir. Termasuk kitab Wahyu itu kan kitab yang hanya bisa ditafsirkan karena itu kitab penglihatan. Jadi tafsirnya ini harus dicocokkan dengan ayat-ayat firman yang lain, itu cocok atau tidak gitu. Sebagai penguat ya. Sebagai apa tolok ukurnya. Kalau misalkan tidak cocok, ya berarti tafsirnya salah. Seperti orang mengatakan saya bukan sebagai tolok ukurnya pendeta besar atau orang-orang yang punya titel banyak, tidak. Berbicara tentang masalah misalkan kuda hitam saja ya, yang terakhir saya sampaikan itu. Orang berpikir oh kuda hitam ini adalah Islam begitu. Nah, tapi kita melihat satu realitasnya justru kuda hitam menghancurkan Islam. Negara-negara Islam hancur karena ada kekuatan kuda hitam ini. Nah, kuda itu berbicara soal power, soal kuasa. Nah, hitam ya hitam, artinya kuasa hitam. Nah, tidak peduli Islam pun dihancurkan, apalagi Kristen. Ya, jadi kesimpulannya bukan Islam, tetapi bisa saja bagian darinya. Ya. Nah, apa itu? Ya, tentu kalau saya berbicara tentang kaum radikalis. Kaum radikalis itu bukan hanya ada di agama tertentu, di semua agama juga ada kaum radikalis. Betul. Jadi saya tidak mengacu kepada agama tertentu. Nah, ini saja dulu orang menafsirkannya agama tertentu lah yang dimaksud dengan kuda hitam itu. Tetapi setelah terakhir saya kaji, saya
pikir dengan banyak sisi, ternyata apa yang ditafsirkan selama ini yang tidak sesuai juga dengan kebenaran firman. Jadi kembali, kalau bicara soal akhir zaman, saya tidak anti dengan pengajaran soal akhir zaman, tetapi kita harus kembali kepada firman. Baik. Karena ini bicara soal tafsir, Dr. Ayu. Oke, ya baik, terima kasih Dedi sudah menjawab pertanyaan kedua dari Dr. Ya. Ayu. Pertanyaan ketiganya, Ya. pertanyaan ketiga saya ini keluar dari materi Pastor, tapi ingin saya tanyakan adalah apa perbedaan antara pengangkatan gereja dan kedatangan Mesias Yeshua yang kedua kalinya? Serta jika gereja itu adalah tubuh kita manusia yang adalah bait Elohim, bagaimana dengan gereja yang secara fisik bangunan saat ini? Ya, kalau gereja bangunan secara fisik sih boleh-boleh saja, itu hanya untuk mengumpulkan, untuk berhimpun orang ya, seperti di dalam Ibrani 10 ayat 25, supaya di dalam gereja itu orang bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Tetapi kalau bicara soal pengangkatan gereja, yang dimaksud bukan gereja secara fisik, tetapi seperti yang Dr. Ayu sendiri tadi sudah katakan, bahwa kita ini adalah bait Elohim, artinya kita ini gereja. Nah, kitalah yang terangkat rapture itu. Nah, bagaimana supaya kita bisa ikut rapture? Ya, kita melakukan kehendak Bapa. Bukan kita didikte oleh orang-orang tertentu karena wah, ini si pendeta ini spesialisasinya di bidang akhir zaman misalkan, sehingga kita mudah terpengaruh begitu saja. Ya, kembali dicocokkan kepada firman Tuhan. Begitu, Dr. Dan Ayu. perbedaannya dengan kedatangan Yesua nih, Dedi. Ya, kalau kedatangan Yesua kan berbicara tentang dia menjemput hamba-hambanya yang mengasihi dia, ya. Jadi ya itulah zaman akhir dalam kehidupan kita mungkin. Tapi kedatangan Yesua juga bukan dalam arti rapture. Kalau kita mati juga itu kedatangan Yesua untuk kita. Begitu. Oke. Ya baik, terima kasih Dedi sudah menjawab 3 pertanyaan dari Dr. Ayu. Terakhir dengan kata terima kasih Pastor Yakub. Sama-sama, Elohim Dr. Yevarech Ayu. Otka. Ya, amin, amin. Amin, haleluya. Terima kasih Dr. Ayu dan juga ada Nonem, juga Pak Peter dari Semarang yang sudah bergabung di malam hari ini. Bagi sahabatku yang mau bergabung, silakan di 0816654532. Kami menunggu atensi pertanyaan ataupun konseling dari sahabat bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo, STHMA. Dan kita langsung saja masuk pada sesi yang ketiga, Dedi. Di malam hari ini, sahabatku yang diberkati oleh Tuhan, dalam sesi yang ketiga ini bagaimana menyikapi pengikat akhir zaman? Silakan, Dedi. Ya, terima kasih Rio. Bagaimana menyikapi adanya ikatan atau pengikat akhir zaman ini bagi kemuliaan nama Bapa Yahweh Besem Yeshua Hamashiach Ruach HaKodesh? Saya sampaikan ada beberapa hal, 4 hal saja. Yang pertama, tadi kan dikatakan bahwa teknologi mutakhir itu menjadi pengikat. Nah, bagaimana mengantisipasinya atau menyikapinya? Ya, kita tandingi dengan teknologi yang sama, tapi dengan materi yang benar atau yang berbeda, yang sesuai firman dan yang menarik. Seperti yang tadi Pak Peter tanyakan, kok ada gereja yang tidak, ya misal seperti apa, alergi gitu ya, anti dengan teknologi modern dan sebagainya. Nah, ini kan sama saja seperti yang tadi pada saat sesi yang kedua, tidak mau mengikuti perkembangan dunia teknologi juga dipakai setan untuk mengikat agar tidak mampu mengantisipasi gelontoran dunia teknologi yang tidak bisa dihindari. Artinya mau tidak mau orang harus mengena gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mau belajar kepada orang yang bisa atau yang ahli di bidangnya, karena semua sudah computerized. Bikin website misalkan, bikin website atau aplikasi yang menarik, bisa berupa cerita-cerita atau program bisa memuliakan, yang bisa memuliakan Elohim. Ini juga termasuk melayani pekerjaan Tuhan. Seperti di tempat kita saat-saat ini ya, ada Alexander siap membantu nanti urusan bagaimana membuat websitenya dan sebagainya. Kalau misalkan ada sahabat Surya Kebenaran yang juga membutuhkan, ya saya juga membuka diri bagi Alex supaya siap membantu. Nanti urusan biaya jasa bisa dikonsultasikan sendiri. Tetapi artinya bahwa apa yang Alex kerjakan untuk
membuat website, aplikasi dan sebagainya itu merupakan pengantisipasian di dalam menyikapi pengikat akhir zaman ini bagi kemuliaan Tuhan. Saya sendiri tidak pernah belajar, saya bisa membuat website walaupun website saya, kata Alex, website jadul. Atau saya membuat YouTube, itu saya nggak pernah belajar duduk di bangku komputer, nggak pernah. Saya tanya sama Lea, anak saya. Saya bilang, ya tolong dong Dedi diajarin ini bagaimana prinsip-prinsipnya. Ya awalnya diajarin dasarnya, kemudian setelah bisa saya kembangkan sendiri. Ya kita minta hikmat Tuhan. Oleh karena itu hal yang ketiga saya katakan, untuk para pejabat GPF, memang saya sendiri sedikit agak memaksa untuk para pejabat GPF untuk membuat renungan singkat dengan durasi sekitar 6-15 menit dengan nama Kring Hello. Terakhir ini sampai tayangan yang ke-36 yang diupload tiap hari Kamis. Selain untuk mensosialisasikan nama Yahweh, juga untuk saling berbagi berkat antar sesama pejabat GPF di seluruh Indonesia dan di Malaysia. Ini memang saya agak sedikit memaksa, Rio. Karena apa? Saya ingin supaya pejabat GPF ini tidak jadul gitu, tidak ketinggalan zaman. Artinya, wong gereja-gereja yang belum mengenal nama Bapak Yahweh saja mereka berusaha, bahkan aliran-aliran kepercayaan lain pun berusaha. Masa kita yang sudah mengenal kebenaran, kan firman Tuhan katakan kalau sumber segala hikmat adalah takut akan Elohim. Nah, takut akan Elohimnya kepada siapa? Kepada Bapak Yahweh. Artinya Tuhan pasti memberikan kesempatan untuk kita mampu gitu. Yang keempat, menyelenggarakan pelatihan komputer, mengingat semua yang sudah berupa aplikasi maupun berupa file karena bisa lebih permanen. Kalau hilang tidak pusing karena bisa dibuat atau dicetak lagi. Jadi dengan memberikan pelatihan dunia multimedia seperti desain grafis, video animasi dan sebagainya, itu merupakan pelayanan ampuh dalam melepaskan ikatan akhir zaman yang dilakukan oleh setan di akhir zaman ini. Ada musik-musik, saya pernah lihat di YouTube ada musik-musik pengikat yang menyebabkan orang jadi adiktif atau terikat, kecanduan gitu ya, dalam format MP3 atau gambar grafis yang bisa bikin orang nyaman berjam-jam di depan komputer. Nah ini kan berbahaya kalau kita tidak mampu mengantisipasinya. Artinya apa? Ya seperti firman Tuhan katakan, besi menajamkan besi. Artinya kita harus mengikuti perkembangan dunia. Kalau dunia berkembang, firman Tuhan juga berkembang. Kenapa kita tidak hadapi dunia dengan perkembangan yang ada? Betul. Yang jadi masalahnya kan kita mau atau tidak, begitu. Begitu, Rio. Baik. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, di 107.8 sesi yang ketiga, kalau di dalam segmen kali ini dengan pertanyaan yang dari sahabat, dan sudah sesi yang ketiga sudah kita lewati, dan kita akan dengarkan dulu satu buah lagu sebelum kita masuk pada closing statement di malam hari ini dalam program Refleksi. Jangan kemana-mana, kami akan kembali selepas pujian berikut ini. Shalom Indonesia. Biarlah nama Yahweh dipulihkan atas negeri ini. Namanya ditinggikan, namanya diagungkan atas Indonesia. Pedang perang tanganmu takkan pernah ku lepaskan sampai di akhir hidupku. Kasihmu
Sahabatku di 107.8 maupun di www.suryakebenaran.com dan juga mengikuti dan mendengarkan melalui aplikasi Radio Box. Sesi yang pertama dan juga sesi yang kedua. Pertanyaan sahabat sudah dijawab di malam hari ini dan juga kita sudah masuk pada sesi yang ketiga dan tiba saatnya di penghujung daripada pembahasan materi kita di malam hari ini sahabatku tentang pengikat akhir zaman bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Kita akan bersama-sama mendengarkan closing statement untuk materi di malam hari ini. Silakan Dedi. Ya, terima kasih Rio. Untuk closing statementnya saya sampaikan dua hal saja. Yang pertama, ikuti perkembangan dunia teknologi dengan belajar teknologi modern. Lalu bagaimana caranya? Tanya sama yang bisa. Khususnya kaum muda, bila perlu jika ada dana, ya mau kursus boleh ya. Alex juga bisa ngursusin. Artinya kita jangan menyerah dengan keadaan gitu. Supaya kita bisa mengantisipasi perkembangan dunia teknologi. Kemudian yang kedua, pedomannya kalau orang lain bisa, saya pun pasti bisa. Jadi buang kebiasaan mengecilkan diri sendiri. Ini kebanyakan para gembala yang mengecilkan diri sendiri, minder dan sebagainya. Ya, ada orang yang sudah biasa khotbah lama Rio, giliran khotbah di sini cuman sebentar karena grogi katanya. Ya sebetulnya tidak boleh juga seperti itu ya. Jadi buang kebiasaan mengecilkan diri sendiri, merasa tidak mampu dan sebagainya. Yang jadi masalahnya itu bukan bisa atau tidak bisa, melainkan mau atau tidak. Kalau mau pasti Elohim berikan kemampuan. Amin. Karena seperti yang tadi saya katakan, dikatakan bahwa sumber segala hikmat adalah takut akan Elohim. Nah kita kan sudah mengenal Bapa Yahweh. Yes. Artinya Tuhan pasti akan memberi hikmat. Amin. Buktinya saya lah, nggak usah jauh-jauh. Saya nggak pernah makan bangku sekolah komputer, kok bisa bikin YouTube dan sebagainya. Karena saya mau. Saya tertantang. Kalau orang lain bisa, masa saya nggak bisa? Sulapan saja bisa ditiru, masa saya nggak bisa? Itu konsep saya. Jadi ya nggak ada istilah nggak bisa. Begitu Rio. Ya baik, terima kasih Dedi untuk dua closing statement di malam hari ini. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan di 107.8. Kami ingatkan juga kembali bagi sahabat nanti bisa menonton atau menyimak ulang siaran di malam hari ini di channel YouTube Yakub Sulistyo dengan judul yang sama, yaitu Pengikat Akhir Zaman. Dan juga bagi sahabatku bisa nanti copy untuk share linknya kepada keluarga, teman dan kerabat sahabat agar kita semua sama-sama diberkati dengan siaran di malam hari ini. Sahabatku yang diberkati oleh Tuhan di 107.8, ya kita mengucapkan selamat malam buat Gurnadi di Surabaya. Ini mengingatkan bagi kita semua untuk Dedi, nanti kita tutup dalam doa untuk siaran di malam hari ini. Dan baiklah, terima kasih sahabatku yang sudah bergabung. Dan kita masuk saja pada doa di malam hari ini. Silakan Ded. Ya, terima kasih Rio. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa Yahweh, kami telah mendengar tentang situasi dan kondisi akhir zaman saat ini. Amin. Di mana pengikat akhir zaman begitu mengerikan. Tuhan tolong berikan kemampuan kepada kami untuk dapat mengantisipasi, melepaskan ikatan akhir zaman, supaya umat-umat Tuhan bisa tetap mengasihi Tuhan dengan luar biasa. Dan bagi orang-orang yang mau belajar, berikan hikmat, akal budi, kemampuan untuk bisa menangani dalam kehidupan globalisasi, digitalisasi, era teknologi modern ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan berpisah, Tuhan berkati perpisahan kami. Amin. Tuhan beri kesempatan untuk kami berjumpa di waktu yang akan datang dengan iman yang lebih baik dari hari ini. Tuhan berkati semua yang sudah atensi dan maupun yang tidak atensi tetapi ikut mendengarkan. Tuhan berkati dimanapun mereka berada. Yes. Berkati Rio yang telah membimbing di dalam siaran program refleksi ini ya Bapak. Engkau berkati masa depannya. Apa yang menjadi kerinduan dan isi hatinya Tuhan berkati. Terima kasih Bapak. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.
Ya, haleluya, terpujilah Bapak Yahweh sekarang dan sampai selama-lamanya. Juga terima kasih pada Dedi Yakub Ya, sudah sama-sama. berbagi materi di malam hari ini ya sahabatku yang berkata oleh Tuhan. Demikianlah kebersamaan kita bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA dalam program refleksi di malam hari ini. Sahabatku yang diberkati oleh Tuhan, kita akan bertemu lagi, berjumpa dan bertemu lagi di pekan depan di hari yang sama, dalam program yang sama, di jam yang sama untuk sahabatku yang diberkati dengan materi lainnya, dengan narasumber pembicara kita selain Dedi. Nanti mungkin minggu depan kita bersama dengan Pastor Yakub, Pastor Simeon. Oh iya, iya. Oke. Iya, Ya, terima kasih ya Dedi untuk pelayanannya di malam hari ini dalam program refleksi. Sehat selalu, Bapak Yahweh memberkati Amin. dengan luar Terima biasa. kasih, Rio. Dan juga buat para penanya yang sudah bergabung di malam hari ini, terima kasih, Bapak Yahweh memberkati. Kami pamit undur dari lantai 2 Gereja Pemulihan Firman Surya Kebenaran Ambarawa. Bapak Yahweh memberkati. Amin.